Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang pertama, kita tak lupa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahkan rahmat, berkah, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan berdiri di tempat ini menuntut ilmu bersama, dan semoga apa yang kita lakukan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya, salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang selalu kita berharap bahwasanya kita adalah salah satu kaum yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Amin. Baik, masuk ke pembelajaran selanjutnya. Nah, tapi sebelumnya semuanya pada masuk ya? Ada yang apa enggak? Enggak. Alhamdulillah. Berarti enggak usah dicek lah. Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat. Selanjutnya ada baiknya kita mengulang sedikit mengenai apa yang telah kita pelajari sebelumnya mengenai Al-Quran. Nah, masih ada yang ingat pengertian dari Al-Quran? Bacaan Pak. Oke, bacaan. Nah, ini arti dari Al-Quran itu secara bahasa adalah bacaan. Tapi secara lengkapnya adalah bacaan yang sempurna. Nah, itu secara bahasa. Kemudian ada yang tahu lagi, mungkin bisa menjelaskan secara istilah? Saya Pak. Oke, baik Denis, silakan. Jadi Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat melalui perantara malaikat Jibril. Diturunkan secara berangsur-angsur dan membacanya bernilai ibadah. Baik, Masya Allah. Kita tepuk tangan untuk. Terima kasih. Sangat lengkap sekali bahwasanya Al-Quran secara definisi itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, berarti sebagai wahyu. Nah, yang keempat poinnya adalah disampaikan melalui malaikat Jibril. Malaikat. Kemudian yang kelima adalah diturunkan secara berangsur-angsur ya. Bahwa Al-Quran itu diturunkan selama kurang lebih 22 sampai 23 tahun. Tapi banyak juga anggapan dari para ulama yang menyampaikan bahwa Al-Quran itu diturunkan selama banyak pendapat pokoknya. Ada yang 10 tahun, 23 tahun dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah membacanya bernilai ibadah. Oke, sip. Kemudian masih ada yang ingat fungsi dari Al-Quran itu apa? Pedoman hidup Pak. Pedoman hidup. Baik, bagus. Yang pertama pedoman. Ada lagi? Ada lagi? Petunjuk yang benar. Nah, betul. Sebagai petunjuk. Kemudian ada lagi? Sebagai penolong di akhirat Pak. Nah, penolong, siap. Oke, dari tiga ini semuanya betul bahwa Al-Quran adalah sebagai pedoman bagi umat manusia secara keseluruhan, bukan hanya umat muslim saja yang mempercayai Al-Quran, tetapi seluruh umat manusia. Yang kedua, sebagai petunjuk. Petunjuk dari apa? Petunjuk bagi kita umat Islam agar memperoleh berkah dari Allah, agar memperoleh pahala dari Allah dan tidak keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah penolong. Ya, sebagai syafaat kita di yaumul akhir kelak.
Tentu hadisnya ada juga yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah salah satu syafaat ataupun penolong kita di yaumul akhir. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang baru. Kita akan mempelajari mengenai hadis, baik itu definisi hadis secara bahasa maupun secara istilah, dan juga fungsi hadis secara keseluruhan. Nah, sebelumnya saya tanya kepada anak-anak sekalian, ada yang tahu nggak definisi hadis itu apa? Ya Pak, Coba, ya, tapi menurut pengetahuan saya, hadis itu adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Masya Allah, bagus sekali. Berarti Mas Taufik sudah belajar sebelum ini ya. Alhamdulillah. Oke, apa yang disampaikan oleh Mas Taufik tadi adalah betul, bahwa hadis secara istilah adalah segala sesuatu yang dinukilkan atau disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan, perbuatan, terus juga ketetapan beliau maupun perjalanan hidup dari beliau. Nah, semuanya tertulis di dalam hadis-hadis dari berbagai riwayat. Tapi ada yang tahu nggak hadis secara bahasa itu apa? Ada yang tahu? Tidak. Kalau tidak, hadis secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab. Hadasa yang artinya adalah baru, yang artinya adalah perjalanan. Nah, ada dua, bahkan ada 4 pengertian. Bahkan juga ada ulama yang menafsirkan bahwa hadasa itu berarti khabar juga, kabar. Nah, itu sedikit mengenai pengertian hadis. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi hadis. Nah, sebagaimana tadi fungsi dari Al-Quran, hadis juga tentunya mempunyai fungsi. Fungsi yang pertama, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Tidak ya. Oke, saya tuliskan di sini bahwa fungsi hadis yang pertama adalah memperkuat. Nah, memperkuat dari apa? Memperkuat dari segala apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, harus kita ingat bahwa hadis itu sendiri adalah pedoman kita yang kedua, pedoman umat Islam yang kedua. Posisinya satu di bawah Al-Quran. Jadi selain kita bersandar kepada Al-Quran, juga kita bersandar kepada hadis. Yang kedua adalah memberikan perincian, Apa maksudnya, Pak? Nah, memberi perincian di sini maksudnya adalah di dalam Al-Quran itu banyak terdapat ayat-ayat yang masih global, yang masih umum, maknanya belum jelas. Nah, adanya hadis di sini adalah memperinci apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh ayat tersebut. Yang ketiga adalah membuat hukum baru. Membuat hukum baru. Membuat hukum baru yang belum ada di dalam Al-Quran. Nah, misalkan para sahabat itu bingung hukumnya dob ataupun biawak itu apa ya Rasulullah. Sahabat bertanya karena tidak ada di dalam Al-Quran. Nah, Rasulullah SAW hanya diam, dan itu artinya Rasulullah tidak juga menganjurkan, tapi dia membolehkan karena suatu keadaan yang mengharuskan para sahabat pada waktu itu untuk
tersebut. Yang keempat, fungsi dari hadis adalah menghapuskan hukum. Nah, mungkin pada saat Al-Quran turun itu terdapat satu atau dua hukum yang berlaku di masyarakat tersebut, tapi ketika suatu keadaan yang lain, Rasulullah SAW bersabda lagi bahwa hukum ini sudah tidak berlaku lagi. Nah, fungsi dari hadis yang keempat adalah menghapuskan hukum. Apa tadi yang pertama? Memperkuat. Yang kedua? Memberi perincian. Yang ketiga? Membuat hukum baru. Yang keempat? Menghapuskan hukum. Oke, baik. Nah, mungkin sekarang atau hari ini kita hanya mempelajari tentang itu saja, mengenai definisi dari hadis menurut bahasa dan istilah. Kemudian kita mengetahui fungsi dari hadis itu sendiri. Oke, sebelumnya saya hapus dulu. Tidak bisa dihapus. Mana Pak? Tidak bisa dihapus ternyata. Oke, mungkin ini ada yang bisa menjelaskan kembali tadi apa itu hadis secara bahasa. Iya, udah lupa lagi. Apa? Oke, kalau lupa lagi kita ulang lagi bahwa hadis secara bahasa artinya adalah baru. Ingat-ingat, baru. Dan juga bisa diartikan khobar ataupun kabar. Tolong diingat-ingat lagi ya. Ya. Oke, mungkin sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Pokoknya apa yang kita pelajari hari ini tetap kita ingat selaku umat Islam. Kewajiban kita adalah mempelajari Al-Quran, kewajiban kita adalah mempelajari hadis dan semua tentang Islam. Itu adalah suatu kewajiban. Dan untuk teman-teman sekalian, tetap semangat dalam belajar, tetap semangat dalam menuntut ilmu-ilmu agama, dan jangan patah semangat. Oke, baik. Sebelumnya masih ada beberapa menit untuk teman-teman sekalian. Nanti saya bagikan kertas, nanti teman-teman mengerjakan soal-soal yang telah saya buat ya. Siap ya? Oke. Sebelumnya kita tutup dulu saja. Ada kesalahan kekurangan dari saya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilillah, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum